Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Agnesia. Saya sedang berada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan di sini saya akan mengunjungi wisata budaya yang ada di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang wilayah kabupaten ini terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas ini memiliki banyak potensi wisata budaya yang wajib dikunjungi. Kunjungan pertama Sela ingin ke museum yang berada di kota ini. Biar bisa dapat informasi gitu, mungkin ilmu pengetahuan juga. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Haryadi selaku pengurus museum yang ada di Sambas. Pak, saya pengen sedikit bertanya nih Pak, apa saja peninggalan yang paling bersejarah yang ada di museum ini Pak? Salah satu benda yang paling bersejarah yang ada di koleksi Museum Daerah Kota Sambas ini adalah kain. Kain itu namanya kain songket, yang biasa kita kenal kain lunggi. Corak kain songket ini merupakan salah satu peninggalan yang sangat bersejarah di Kabupaten Sambas, khususnya di Sambas ini, karena kain ini telah diproduksi sejak bertahun-tahun lamanya, yang merupakan salah satu mata pencarian di masyarakat Kabupaten Sambas. Nah, ini adalah kain songket yang berumur ratusan tahun. Kabarnya di Kabupaten Sambas memiliki kampung tenun. Nah, habis ini kita akan ke sana. Itulah tadi sekilas informasi mengenai Museum Kabupaten Sambas. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan saya berikutnya. Masyarakat Melayu Sambas mulai mengenal dan melakukan praktek menenun secara tradisional, baik teknik ikat maupun teknik songket pada masa pemerintahan Raden Bima. Sultan Sambas yang kedua memerintah tahun 1668 hingga 1708. Sejak masa itulah menenun menjadi seni kerajinan dan diwariskan secara turun-menurun sampai sekarang. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Sukardi selaku Kepala Dusun Semberang 1 Desa Sumber Harapan dan sebagai penggerak di Kampung Tenun Desa Sumber Harapan. Dan saya akan sedikit bertanya, sejak kapan Kampung Tenun ini berdiri Pak? Dan apa yang menjadi penggerak sehingga masih konsisten sampai saat ini? Kampung khususnya untuk desa wisata budaya tenun ini dicanangkan, kalau wacananya itu sudah lama sekali, yaitu sekitar tahun 2015-an atau 2016-an. Cuman rekomendasi dari pihak Pemda baru sekitar tahun 2018-19 sampai sekarang 20-an. Ya, dan motifnya apa-apa saja sih Pak yang menjadi ciri khas di Kampung Tenun Sambas ini? Kalau mengenai kain tenun, kalau motif itu banyak motif. Kalau jenisnya itu yang paling terkenal itu yaitu jenisnya kain lunggi. Kain lunggi itu maksudnya itu kain jenis kualitas kain tenun yang tertinggi. Artinya yang motifnya halus, motifnya yang bagus, yang unik gitu ya. Pengerjaannya pun juga cukup lama. Sedangkan tingkatan-tingkatan jenis kain tenun itu ada yang namanya kain betabur, ada kain serong, ada serong pita kan, ada padang terbakar, dan juga ada yang jenis cual. Dari hasil tenun itu sendiri, itu sudah sampai kemana saja Pak? Kalau hasil produksi ini, selain kita melayani masyarakat lokal, juga kita melayani di luar lokal. Artinya sampai ke provinsi yang lain, yaitu kadang-kadang kita ada pesanan dari Sumatera juga ada, dan dari Pulau Jawa juga ada. Dan yang lebih membanggakan kami itu pada tahun 2014 kami dengan berkat kerjasama dengan Yayasan Dompet Umat, yaitu Dompet Duafa, dan bekerjasama dengan BI, kami melaksanakan program yaitu yang namanya rekor muri tingkat dunia. Alhamdulillah
dapat dilaksanakan kain terpanjang di dunia pada tahun 2014 dengan panjang kurang lebih 161 meter. Keraton Sambas yang sedang saya kunjungin ini disebut juga Istana Al-Wazik Hubillah, sebuah kerajaan yang dikenal dahulu dengan negeri Sambas yang dulu dipimpin oleh keluarga sultan. Kerajaan ini dibangun pada tahun 1662 Masehi, yang kerajaan Sambas pada puncak kejayaan ini pada tahun 1757 Masehi. Nah, setelah saya warawiri di area Istana Sambas, sekarang saya ditemani dengan Pangeran Sambas, yaitu Pangeran Ratu Muhammad Tarhan. Di sini saya akan berbincang sedikit dengan beliau. Apa kabar Pangeran? Alhamdulillah baik. Nah Pangeran, saya pengen tahu nih, Pangeran ini merupakan keturunan yang berapa nih di istana ini? Kalau menghitung dari Sultan-Sultan Sambas yang ini, saya keturunan ke-16 dari menggantikan almarhum Pangeran Ratu Raden Winatakusuma. Saya begitu masuk ke istana ini, saya ada melihat lambang simbol itu. Apakah memiliki makna tersendiri dari istana ini? Ya, kalau simbol itu kan memang identik dengan karakter masyarakat itu sendiri. Nah, jadi bisa kita lihat di tempat-tempat lain kan, kalau simbol itu kan melambangkan hewan-hewan yang memang tangguh lah. Nah, jadi kalau kebetulan kita di Sambas, simbol-simbol elang laut ini eksis di dulu zamannya Sultan Muhammad Ali yang biasa dipanggil Murhum Anom. Nah, karena adanya lambang ini, beliau memang mempunyai kekuatan angkatan laut yang kuat. Nah, jadi menurut catatan Inggris dikatakan bahwa lambang elang laut ini berfilosofikan berlari kencang seperti kuda di laut, menerkam seperti elang. Nah, jadi ibaratnya kapal beliau itu mengejar penjajah itu memang betul-betul macam kuda berlari di darat gitu, seperti itu. Kemudian sampai sekarang masih menjadi kebanggaan lambang orang Sambas. Dan saya pengen tahu nih Pangeran, kira-kira ini di setiap tahunnya ini acara apa yang paling menarik yang menjadi ciri khas di Istana Kerajaan Sambas? Kalau kegiatan mungkin dulu pernah kita mengadakan sekitaran 2004-2005 lah kalau tidak salah, kita mengadakan festival keraton senusantara. Jadi raja-raja yang dari Nusantara berkumpul di Istana Sambas. Nah, untuk tahun sekarang kita mungkin memang lepas dari mungkin COVID ya, jadi COVID, kemudian kita tidak boleh mengumpulkan massa yang lebih dari 50 orang. Nah, jadi untuk tahun sekarang kita mengadakan acara haul Pangeran Ratu Raden Winatakusuma almarhum bapak saya. Jadi untuk kegiatan ini paling kita haul saja. Ya, terima kasih Pangeran sudah memberikan kami waktu wawancara dan berkunjung di Istana Kerajaan Sambas di sini. Sekianlah hasil wawancara saya dari Pangeran Kerajaan Sambas, dan ikuti perjalanan kami selanjutnya. Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di komplek Keraton Kesultanan Sambas. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid ini merupakan masjid tertua yang ada di Kabupaten Sambas, dan masjid ini juga berada di area Keraton Sambas. Masjid ini merupakan saksi dari masa ke masa Kerajaan Sambas. Nuansa tenang di dalam Masjid Jami ini memberikan kekhusyuan bagi yang beribadah di sini. Untuk destinasi budaya selanjutnya, saya akan berkunjung ke komplek Makam Kesultanan Muhammad Syafiuddin II.
Anda lihat sekarang saya sedang berada di Komplek Pemakaman Sultan Muhammad Syafiyuddin II, di mana beliau adalah Raja ke-13 dari Kerajaan Sambas. Komplek makam Sultan Muhammad Syafiyuddin II ini memiliki nilai historikal yang tinggi untuk peradaban Kabupaten Sambas. Pemakaman ini dibangun tahun 1904. Komplek pemakaman ini pertama kali dimakamkan adalah Permaisuri Sultan. Dalam cungkup ini terdapat makam-makam keluarga Sultan sebanyak 44 makam. Dan di komplek pemakaman ini juga terdapat pendahulu-pendahulu di Kabupaten Sambas. Di tanah Melayu pasti tidak lepas dengan seni budaya, khususnya seni tari. Di Kabupaten Sambas banyak terdapat berbagai macam tari yang disenangi oleh masyarakatnya. Sela mencoba ke salah satu sanggar yang berada di Kabupaten Sambas, ingin memperoleh informasi eksistensi seni tari di kota ini. Dengan berkembangnya zaman, tari ini kami ajarkan kepada para remaja, kemudian mendapat sambutan yang baik, di mana tarian-tarian ini sebenarnya sudah hampir punah. Kami belajar untuk membentuk suatu perkumpulan. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah mendapat kesempatan untuk ditampilkan di Festival Keraton di Cirebon. Sebagaimana yang sering kita lihat, seni tari banyak dipertunjukkan di acara-acara seremonial baik di kalangan pemerintah maupun seremonial kalangan masyarakat. Info destinasi wisata budaya berikutnya adalah Sampan Bidar. Budaya Sampan Bidar ini tiba-tiba mencuri perhatian saya karena saat saya melewati area Muara Ulakan di kota Sambas, saya melihat sekelompok orang mengayuh sampan. Saya mencoba menghampiri mereka dan saya sempat berbincang santai dengan salah satu tokoh penggiat Sampan Bidar di kota ini. Sebenarnya Sampan Bidar itu mulai dipertandingkan di Sambas itu sekitar tahun 1984. Itu malah sebelumnya sudah dimulai, tapi mulai event-event itu 84 ke atas itu. Mungkin orang-orang tua yang kami dengar dari cerita orang tua yang dulunya itu Hulu Balang Raja itu mau menjemput raja pakai Sampan Bidar, itu yang 8 orang. Kalau menurut adatnya memang kalau kita itu sejarahnya sekalian tuh antar ajong kan. Dan mungkin memang lain di Sambas, kalau lomba sampan itu masih tetap menggunakan adat lama. Kalau yang lain biasanya pakai handycam, pembantu waktu finish. Kalau di Sambas tuh khusus pakai tali di finishnya. Waktunya biasanya itu yang pasti dalam 1 tahun itu 3 kali khusus di Pemda. So, yang pertama itu ulang tahun pemerintah provinsi bulan Januari. Yang kedua bulan Juli itu pemindahan ibu kota Kabupaten Sambas ke Sambas, dirangkai dengan hari jadinya kota Sambas dan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sedangkan yang satunya itu
menyongsong bulan September, itu hari HORNAS, olahraga nasional. Menarik ya, Sampan Bidari ini rupanya juga menjadi agenda rutin event budaya pemerintah Kabupaten Sambas. Liputan saya tentang Sampan Bidari ini sekaligus menutup perjumpaan kita di informasi destinasi wisata budaya kali ini. Semoga informasi yang saya infokan ke kalian bisa menjadi daya tarik kalian untuk mengunjungi Kabupaten Sambas ya. Sampai bertemu di informasi destinasi selanjutnya ya. Saya Sela Agnesia, undur diri. Sampai jumpa.